Mama tahu sifat dia dari kecil seperti apa. Walaupun kamu bilang semuanya sudah clear, dia sudah bicara, minta maaf. Dia tidak dengan tulus mengucapkan itu. And I know it. Mama tahu itu. Bukannya mama berprasangka buruk. Tapi memang di dunia ini ada orang yang memang apa yang diucapkan belum tentu sesuai dengan perbuatannya. Dan dia salah satunya. Kanker paru-paru. Benar, Bu. Saya turut prihatin dengan kondisi Ibu Sekar ya. Saran saya, Ibu untuk segera melakukan pengobatan. Karena banyak penyintas yang sembuh. Tolong tinggalkan saya sendiri. Baik, Bu Sekar. Kalau begitu saya permisi. Ma. Kalian keluar. Mama mau sendiri. Please. Ya, oke. Please, kalau Mama butuh apa-apa, panggil Marsha ya. Gini, tangannya. Ya. Awas, hati-hati. Iya, Mama. Bisa tolong dibantu. Aman. Awas, pelan. Nggak usah panik, udah. Nggak panik. Aku nggak apa-apa, baik-baik aja. Ya, nggak apa-apa. Baik-baik aja, sayang. You don't look okay. Harusnya kamu nggak usah pulang hari ini. Istirahat dulu berapa hari di rumah sakit sampai benar-benar pulih. Ya namanya juga pas operasi mah, kalau begini mah wajar. That's why I stay in the hospital. Tapi nggak apa-apa kok. Aku lebih happy, lebih semangat dalam pemulihan kalau di rumah, ketemu keluarga. Ya. Papa nggak apa-apa. Gak usah panik ya. Kiki mana? Udah siap makanannya? Oh, Kiki tadi langsung nyiapin makanannya sih, Pak. Tolong dipanggilin dulu. Hah? Dipanggilin dulu Kikinya. Kikinya mana ya? Takutnya belum siap. Ki, gimana udah siap? Makanannya udah, Bu. Baru aja Kiki udah nyiapin semuanya. Bisa langsung makan. Ya udah. Yuk, makan sini. bareng-bareng yuk. Iya, sama Oma ya. Ini Mama potongin ya, Al ya. Here. Ini yang biasa motongin ketupat Kiki jauh sekali, Ki. Ini Iya, Bu. Maafin, ini Kiki malah minta potongin ketupatnya sama Mas Randy. Sengaja dia mah. Maafin dong, Bu. Maafin. Sekali-sekali. kamu mau juga? Ini kamu makan apa? Oma minta ya. Enak. Mas Randy mau itu tuh? Saya harap kamu bisa menjaga dan juga menemani Bu Sekar ya. Karena dalam kondisi seperti saat ini, support dari orang yang dapat dipercaya dan juga keluarga terdekat sangat penting untuk menjaga kesehatan mental Bu Sekar. Karena pasti akan sangat sulit bagi beliau untuk menerima kenyataan. Ya dok, dokter tenang aja dokter, nggak usah khawatir, saya pasti akan nemenin ibu saya. Terima kasih dok. Sama-sama. Saya permisi. Kenapa ini harus terjadi padaku? Di saat aku ingin membalaskan dendamku. Setelah aku menunggu bertahun-tahun lamanya untuk momen ini. Ini gak adil. Ini gak adil.
harus hidup sengsara. Dulu aku mencintai laki-laki yang akhirnya pergi meninggalkanku. Hidupku miskin. Dan sekarang aku mengidap kanker. Aku gak mau. Aku gak mau seperti ini. Aku harus sehat. Aku harus menuntaskan balas dendamku. Kasihan Mama. Pasti Mama sangat berat menerima ini semua. Tidak! Jangan ambil nyawaku. Aku harus balas dendam. Aku gak boleh melihat Rosa bahagia. Aku benar-benar kasihan sama Mama. Setelah semua perjuangannya selama ini, Mama malah mengidap kanker. Aku mohon Mama kuat. Mama kuat. Ada apa? Ada apa? Saya benar-benar bersyukur Allah memberikan saya sebuah keluarga yang sangat hangat seperti ini. Keluarga memang harta yang paling berharga, yang gak akan terbeli dengan uang sebanyak apapun. Kasihan Mama. Mama masih terlihat murung. Ada permen. Mama, kenapa? Masih ada yang dipikirin? Ada pikiran yang mengganjal? Gimana ya? Ini soal sekarang. Kenapa? Aku kira dengan kemarin Sekar datang ke sini bicara sama Mama minta maaf. Masalah udah selesai, udah clear. Kenapa, Ma? Mama gak percaya. Mama mau bicara tapi ada anak-anak. Gak apa-apa. Nggak ngerti, belum ngerti. Kalau gitu saya buangkan lagi. Ya. Tolong ya. Kamar dulu ya. Nggak enak saya bicara dengan. Thank you. Tolong ya Ki. Bawa. Ayo. Ya, oke. Terima kasih Ki. Ya. Mama nggak percaya sama Sekar. Kenapa? Mama tahu betul sifatnya Sekar itu seperti apa. She used to be my best friend. Mama tahu sifat dia dari kecil seperti apa. Walaupun kamu bilang semuanya sudah clear, dia sudah bicara, minta maaf. Dia tidak dengan tulus mengucapkan itu. And I know it. Mama tahu itu. Bukannya Mama berprasangka buruk. Tapi memang di dunia ini ada orang yang memang apa yang diucapkan belum tentu sesuai dengan perbuatannya. Dan dia salah satunya. Ya, untuk masalah sifat manusia itu memang yang paling tahu kan pasti Allah, Ma.
Betul. Cuman gini aja ya. Kalau memang Mama masih merasa terganggu, masih menaruh curiga terhadap Bu Sekar, nanti aku selidiki. Tapi sebelum adanya bukti-bukti yang kuat, hilangkan dulu prasangka buruknya. Karena prasangka buruk itu yang membuat hati kita jadi nggak nyaman terus, Ma. Yang penting Mama tenang. Nanti aku selidiki, ya? Ya, betul. Ya. All we need to do is just menemukan bukti-bukti itu untuk membuktikan bahwa apa yang Mama rasa dan pikirkan itu benar. Trust me. Iya, nanti aku selidiki ya. Aku selidiki nanti semuanya. Tapi Mama, aku minta tenang. Boleh punya prasangka buruk, tapi disimpan dulu. Ya, disimpan dulu supaya Mama nggak ngerasa terganggu seperti ini. Mama jadi jarang senyum sekarang. Jadi murung terus. Apapun selalu dipikirin. Ya. Ya, karena Mama khawatirkan keluarga Mama. Iya. Next apa lagi yang akan dia lakukan? Iya. Iya. Ya udah. Ya udah, Mama percaya sama kamu. Kamu akan menemukan bukti-bukti itu dan ya. Okay, I'll prove it to you. Ya udah, Mama kamar dulu deh. Nyusul anak-anak. Istirahat ya. Ya. Tante dulu ya. Iya tante. Thank you ya. Yes. Udah nemenin saya. Iya tante sama-sama. Mama duluan ya. Iya. Meskipun saya berpikir hal yang sama, tapi saya nggak bisa membenarkan prasangka. Semua ini baru dugaan. Dugaan itu bukan kesimpulan. Harus dikonfirmasi. Ini harus dibuktikan semuanya. Jika memang nggak ada sama sekali indikasi dan bukti-bukti sedikit pun yang mengarah pada Bu Sekar, jatuhnya suuzon ini nanti. Al. Sepertinya kamu memang harus mempertimbangkan kalimat dari Tante Rosa itu. Ya, ini bukannya maksud saya untuk ikut campur ya, cuma ya mungkin aja itu adalah intuisi dari seorang ibu. Saya yakin kok kalau firasat Tante Rosa itu tajam. Kenapa begitu yakin sih? Ada hal yang harus kamu tahu, Al. Soal apa? Tante Rosa tadi ketemu dan ribut sama Tante Sekar. Di rumah temennya Tante Rosa. Hari ini? Iya, tadi siang. Di rumah Tante Sinta. Dan disitulah Tante Rosa ketemu sama Sekar. Terus gimana kejadiannya? Bukan tanpa alasan Tante Rosa mengaitkan semua yang terjadi dengan Tante Sekar, kan? Jadi, saya berpikir tolong kamu jangan menghiraukan omongan dari Tante Rosa. Ya, cuman gini loh, Sa. Kamu tahu saya lah ya. Kalau masih dugaan, masih asumsi, belum ada sesuatu yang pasti, data yang valid, saya juga nggak akan. Saya tuh jujur gini loh, saya capek, pengen hidup damai gitu loh. Dulu kita pernah nggak akur kan. Setelah kamu ada lagi permasalahan ini itu, saya kira selesai masalahnya, ada lagi. Ya memang ternyata papa saya banyak sekali meninggalkan permasalahannya di
dunia dan memang harus saya yang selesaiin. Tapi jujur saya capek loh. Ingin tenang gitu loh. Ya oke lah. Saya pasti akan menindaklanjuti dari apa yang mama bilang, kamu bilang barusan. Pasti saya akan cari tahu. Cuman kalau misalkan bisa diselesaikan dengan damai itu kayak lebih enak gitu loh. Ya cuman terima kasih ya. Terima kasih sarannya. Kamu udah ngasih tahu ke saya apa yang terjadi hari ini dengan mama dan Bu Sekar. Terima kasih juga udah nemenin mama tadi. Iya, sama-sama, Al. Ya udah, kalau gitu saya pamit ya, Al. Ya. Rumah udah lama nggak ditinggalin, udah berhari-hari, jadi kosong. Ya udah. Makasih ya. Maaf saya nggak nemenin ke bawah ya. Oh ya nggak apa-apa kok. Istirahat. Kamu juga ya. Misi. Ya.